tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK haknya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada hanya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Pak, katanya itu kan pemukiman tanah ulayat ya Pak? 37 kampung tua, kampung Melayu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Pokoknya proses itu secara sah sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2001-2002. Jadi di catatan pemerintah tidak ada yang menyebutkan kalau itu tanah ulayat gitu ya? Ya mungkin yang tahu itu BPN dan LHK ya. Saya nggak hafal satu persatu kasus itu. Saya kan nggak pegang buku catatan kembali. Pak, mungkin mungkin tidak. Bisa dijelaskan lagi Pak sedikit soal kekeliruan dari pemerintah dalam hal ini kayak apa? Ia mengeluarkan surat itu, surat izin penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak. Itu kalau tidak salah sampai 5 atau 6 itu dibatalkan semua karena memang salah sesudah dilihat dasar hukumnya. Itu lebih tepat dilakukan daripada misalnya dibiarkan berlarut-larut. Karena haknya itu ada dan itu mau investasi. Orang sekarang sudah banyak investor mau masuk, ternyata tanahnya tidak ada. Sehingga harus dikosongkan dulu. Itu saja masalahnya sebenarnya. Tinggal sekarang kan perlu mungkin uang kerohiman, bukan uang ganti rugi, karena mereka memang tidak berhak. Uang kerohiman ini dan bagaimana memindahkannya dan kemana, mungkin itu yang perlu didiskusikan antara pemegang hak bersama investor dan rakyat setempat. Menurut saya itu lebih bagus. Tapi kalau hak yang sudah dimiliki tidak kita berikan, itu berarti pemerintah melanggar hukum juga. Dan setiap hasilnya nanti, misalnya pajak yang masuk ke negara atau apapun yang dihasilkan dari situ kan menjadi temuan korupsi. Iya kan? Oh, haknya orang, diproduksi orang, kamu ngambil pajaknya, kamu biarkan bisa korupsi atau kriminal biasa. Kan gitu. Nah, itu supaya dipahami oleh masyarakat, supaya dipahami bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal kerohimannya berapa, pemindahannya kemana. Dan jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah gawat, ya kan? Kan banyak juga orang sudah tidak bisa membela diri, dari pojok kan terpaksa mungkin gunakan gas, senjata atau pentungan karet atau apa. Cukup ya?